Itu dia sedang si Adam itu mau mencoba Tuhan, makanya ditutupilah dengan Berarti Adam mencoba Yesus. iya. Loh, berarti tidak cukup nih. Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Loh, tapi waktu dilahirkan Bunda Maria dia manusia biasa. Gini loh, Kak. Terus kapan dia mulai menjadi Tuhan? Ketika dia mulai menjadi Tuhan, ketika dia sudah menggenapi firman-Nya dan naik ke atas surga. Nah, berarti ketika Yesus naik ke surga barulah jadi Tuhan. Jadi murid Yesus. Benci itu maksudnya janganlah engkau mencintai ibumu sebagai pasanganmu. Jangan engkau mencintai bapakmu sebagai pasanganmu. Jangan engkau mencintai istri orang lain menjadi pasanganmu. Jangan engkau mencintai istri orang lain di situ. Diri sendiri. Diri sendiri gimana diri sendiri? Bahkan nyawamu sendiri. Intinya itu. Jangan mencintai dirimu sendiri, tetapi cintailah orang-orang semua itu. Maka disebut kasih. Gak ngerti dia ini. Kau ini mau nafsir ke situ toh. Jadi kenapa dia bilang bencilah diri? Gunakan dua lain. Kejadian 3 tadi. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Loh, ini enggak. Sekarang saya bertanya. Pada waktu Tuhan bertanya, Elohim bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan di situ tahu atau tidak tahu si Adam di mana? Udah intinya gue mau jawab yang tadi. Kalau kita mencintai nyawa kita, itu udah salah. Loh, jawab dulu. Mencintai dirimu sendiri, tetapi tidak mencintai sesamamu yang lain. Ini kita ganti Tuhan Allah ya, itu Faruk ya, dia mengatakan ini adalah Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus tidak tahu Adam bersembunyi? Itu dia sedang si Adam itu mau mencoba Tuhan, makanya ditutupilah dengan berarti Adam mencoba Yesus? Iya. Loh, berarti tidak cukup iblis saja mencoba Yesus ya? Oh my God. Kenapa dia mencobai? Karena dia menutupi dosanya. Bentar. Orang Bang, aku tanya dulu Bang, kau pernah kuliah nggak Bang? Enggak. Ya udah, coba renungkan perkataan saya. Kalau saya salah, saya mau. Sebentar. Enggak, aku tanya dulu kau pernah kuliah nggak? Lu tahu apa sih? Nggak usah lu tanya gua dah. Jadi hebat mana? Adam atau Yesus? Ketika Adam yang sudah tahu Yesus itu adalah Tuhan, Tuhannya dicobai. Gimana? Oke, begini salah pertanyaan saya. Apa bedanya Adam dan iblis? Karena mereka sama-sama mencobai Tuhan Yesus. Jadi kalau si Adam mencobai Tuhan sama aja dia iblis gitu. Waduh, berarti Adam karena iblis. dia mencobai Tuhan, mencobai Tuhan gitu. Maka dia seperti iblis. Sebentar dulu, yang mencobai Yesus, yang mencobai Tuhan Yesus itu adalah iblis, betul? Gimana? Yang mencobai Tuhan Yesus adalah iblis, betul? Iya. Emang Adam berdosa bukan iblis? Oke. Nah, yang menampar, mencambuk, yang menyalibkan Yesus juga iblis. Iblis. Ya. Betul kan? Ya. Oke. Terus pertanyaan saya berikutnya. Kenapa iblis? Yang memporak-porandakan sebentar. Yang memporak-porandakan dagangan orang, yang melemparkan roh iblis di dalam 2000 babi, lari-lari yang mengambil keledai orang, itu perbuatan iblis tidak? Aduh. Lari-lari pertanyaannya. Iblis. Jadi gini kan orang gini kan. Kau pulang ngocok aja kau. Kemana dia? Banyak kali. Kabur dia. Kabur. Sonora cocok kali loh judul ini. Emang lucu-lucu dari tadi pagi yang naik ini. Pertanyaan sederhana teman-teman. Orang kalau yang punya akal sehat, fitrahnya masih lurus, dengan gampang, sangat mudah dia jawab itu. Tapi kalau akalnya sudah rusak, fitrahnya sudah rusak, kayak gitu tadi. Muter sana. Itu Abang Dio, poinnya di situ itu karena manusia dipaksa jadi Tuhan. Makanya ketika ditanya berlepotan menjawabnya. Itulah anak manusia dipaksa jadi Tuhan. Itulah otak. Nabi Adam coba bayangkan, dibilangnya iblis semua gitu. Ini jujur saya katakan di sini Bang Dio semuanya yang ada di sini. Ketika saya mendengar katanya bahwa Yesus yang menciptakan Nabi Adam, jujur saya geli loh. Yesus saja sendiri dilahirkan loh. Sebelum Yesus lahir,
Langit dan bumi ini sudah ada. Lalu apa yang dia ciptakan seorang bayi ini? Geli saya mendengarnya. Itulah gunanya ada Andi Selebes supaya nggak melebar kemana-mana. Terima kasih Bang. Kan tadi ini membahas bagaimana Adam diusir makan buah pengetahuan. Di situ kan ada komunikasi antara Tuhan dan Adam. Kan Adam bersembunyi itu. Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Kan begitu. Nah pertanyaannya, ini Tuhan siapa yang nama Tuhan ini yang menciptakan Adam? Dijawablah sama dia, Yesus. Bukan kami maksa menjawab loh. Dia sendiri bilang Yesus yang menciptakan Adam. Terus kemudian Adam itu punya cucu, namanya Maria. Maria ini melahirkan Yesus. Jadi Yesus ini termasuk juga cucunya Adam. Merangkap cucunya Adam, Tuhannya Adam. Jadi cucuku Tuhanku, cucuku yang menciptakan aku, kata Adam. Begitu kira-kira. Terus marah dia. Enggak. Sakit perut ketawa loh. Yang mencobai Yesus itu adalah iblis, termasuk Adam. Adam sudah difitnah, dia dikatakan adalah si bilis. Nah, yang menampar, menombak itu juga adalah si bilis. Terus yang memporak-porandakan dagangan orang, mengusir babi di 2000 babi, sudah membuat rugi orang, toke babi ini, dibalik rugi. Nah, terus yang mengambil keledai tanpa permisi ini perbuat ini si bilis atau tidak? Sambut dulu tuh, sambut dulu Jackson tuh, sambut dulu. Kan orang Sambut dulu Oten tuh Jackson. Oh Jackson. Jackson. Iya Kak. Halo. Ya, gama apa? Botol, printer? Kristen. Oh, berarti botol. User? Oke, langsung ke Jackson dulu. Jackson, menurut kamu yang menciptakan Adam siapa, Jackson? Allah Bang. Bukan Yesus. Allah Bang. Tuhan kamu namanya siapa? Allah. Hah? Tuhan kamu namanya Tuhan siapa? Yesus ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang menciptakan Adam? Allah. Jadi yang menciptakan Adam bukan Tuhanmu ya? Allah Bang. Iya, yang menciptakan Adam bukan Tuhanmu. Allah Bang. Iya, siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Yesus. Yang menciptakan Adam siapa? Iya. Allah. Bentar, Berarti yang menciptakan Adam bukan Tuhanmu. Allah Bang. Iya, Allah yang menciptakan. Ya udah kan salahnya di mana? Israel tak dulu tahu. Aduh, ini anak. Itu Ada satu lah. Jadi yang menciptakan Adam Allah, Tuhanmu Yesus. Iya. Berarti Tuhanmu tidak menciptakan Adam. Iya. Iya, lanjut. Lebih pintar dia baru nih. Tapi dia lebih pintar tadi melemahkan Tuhannya. Nah, itu kira-kira, lanjut. Nah, jadi yang menciptakan manusia pertama, Adam, itu adalah Bapa. Betul ya? Terima ya? Iya. Bukan Terima. Yesus ya? Bukan Yesus. Iya. Oke, bukan Yesus. Nah, terus yang mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria akan melahirkan Yesus. Itu siapa yang mengutus? Allah. Bapa. Iya. Oke, Bapa mengutus Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria akan melahirkan Yesus. Benar. Nah, ketika Yesus dilahirkan, Bunda Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Manusia biasa. Bukan Tuhan. Manusia suci. Bukan Tuhan. Iya kan manusia suci. Loh, bayi pun waktu bayi itu masih suci juga. Gini. Bukan Tuhan. Mulai. Gini, Kak. Gini bukan. Iya, Ketika dia dibilang Tuhan, iya, ketika dibilang Tuhan itu adalah ketika dia mengajarkan suatu kasih yang dari Allah. Oh, jadi dia waktu bayi bukan Tuhan. Bukan, kan dibilang kan dia menjadi bukan jadi Tuhan. manusia suci. Jadi umur berapa tahun dia ketika jadi Tuhan? Ketika dia menjadi Tuhan, ketika dia naik ke atas surga. Oh, ketika sudah naik ke surga baru Tuhan. Iya. Oh, jadi waktu di bumi dia bukan Tuhan. Bukan, dia sebagai itu manusia biasa mengajarkan Oke, kasih jadi sekarang sesuai begini. dengan ajaran yang Allah. Nah, jadi sekarang begini, Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Loh, tapi waktu dilahirkan Bunda Maria dia manusia biasa. Gini loh Kak Kanor. Gini. Kakak percaya nggak? Nah, gini. Allah Maha Kuasa nggak? Betul, Maha Kuasa. Oke. Oke. Maha bisa segalanya, benar? Ya. Oke. Seizin Allah, kakak bisa nggak lahir ke dalam dunia? Bisa. Bisa kan? Jadi Bisa. kalau Allah mengizinkan rohnya ke dalam rahim Bunda Maria, itulah rohnya itu Roh Kudus. Nah, Hah? sekarang pertanyaan
pertanyaan saya. Nah, Roh Kudus yang suci, dilahirkan Bunda yang suci Maria- itu. Ya biar jangan panjang. Ya, Roh Kudus itu Roh suci. Yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Manusia biasa. Manusia kan dibilang biasa. udah kau akan Kapan melahirkan dia jadi seorang Tuhan? manusia, seorang Oke, biar kita gampang, Bang. Manusia dilahirkan Bunda Maria adalah manusia biasa, sama seperti saya manusia biasa, bener ya? benar. Iya. Nah, terus kapan dia mulai menjadi Tuhan? Ketika dia mulai menjadi Tuhan, ketika dia sudah menggenapi firman-Nya dan naik ke atas surga. Nah, berarti ketika Yesus naik ke surga, barulah jadi Tuhan. Mm-mm. Nah, berarti di sini konteksnya Tuhan yang menjadi manusia atau manusia menjadi Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Berarti kakak nggak ngerti, kan itu dia. Apa lagi ini dari yang tadi? Astagfirullahaladzim. Loh, sekarang gini, nggak gini. Jackson, bentar. Jackson, kau minum bodrek dulu, pakai kecap bangau, coba. Kau minum bodrek. Kau panas. Aduh, parah kali. Jangan panas. Gak usah panas. Bentar. Jackson, ya. Gak usah panas. Karena gini, nggak gini kak. Oke, Jackson. Sekarang gini. Tunggu dulu ini, Kakak biar kita dapat Tunggu, poinnya. nggak gini. Sebentar Nggak, aku dulu, jelasin. Jackson sebentar. Biar dapat poinnya. Ya, begini Bang. Kau tadi ini omongan pernyataanmu ya. Yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Kau jawab manusia. Manusia biasa. Berarti sama seperti saya? Iya. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Kau mengatakan ketika dia naik ke surga. Jadi pada waktu dia naik ke surga dia jadi Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kan tadi begini. Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan? Karena pada waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, kau sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah manusia biasa. Kapan jadi Tuhan? Ketika dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga berumur sebentar Jackson. Ketika dia naik ke surga berumur 33 tahun. Ketika dia bayi, dia hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya tadi, manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia? Ya Tuhan jadi manusia loh kak. Sama seperti gini. Aku tanya dulu balik kamu. Terbalik itu. Sama bodoh. seperti ini. Astagfirullah, bodoh kali. Enggak usah panas. Gampang itu ya Allah. Bukan Gak usah terlalu panas. bodoh, terlalu gini kali ras itu. Goblok kali kau. Enggak usah panas karena gini, orang yang panas gak akan ngerti. Dia Sama seperti ini. Kau yang tolol. Kau bilang Enggak, pula orang yang panas. diam aja dulu. Enggak, gak usah kau panas. Siapa yang panas? Sama seperti ini. Sama seperti ini. Bodoh, terlalu Analoginya bodoh begini, Jackson. generasimu. Kau Enggak, sendiri sama yang seperti ini. Bentar, Loh, bentar. analognya Bentar. seperti ini. sendiri yang mengatakan Analogi. Yesus itu bukan Tuhan, dari awal lahir itu bukan Ya, Tuhan. manusia biasa. Manusia biasa. Waktu naik ke surga baru dia jadi konfirmasi. Tuhan. Nah, naik nanti jadi Tuhan. Berarti dia manusia menjadi Tuhan, Nah, bukan Tuhan menjadi manusia. analoginya seperti ini. Gimana ya? Tuhan deh, makanya. Analoginya Aku seperti kan ini, cuma Jackson. membantu kau. Tepung pada mulanya adalah tepung, baru diolah menjadi kue. Pertanyaannya begini, tepung yang jadi kue atau kue yang jadi tepung? Kan begitu. Nah, itu kecap-cap bangau itu namanya. Itu Jackson. Kalian mengatakan Yesus dilahirkan manusia biasa. Sama seperti saya Jackson. Iya. Kapan dia jadi Tuhan? Pada waktu dia naik ke surga. Oke. Berarti manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Kau bilang Tuhan jadi manusia. Bagaimana mungkin Tuhan jadi manusia sementara dari mulutmu sendiri kau mengatakan Maria melahirkan Yesus sebagai manusia biasa. Ketika dia naik ke surga barulah dia jadi Tuhan. Berarti di sini poinnya kalian menjadikan anak Bunda Maria yang seorang manusia biasa menjadi Tuhan sesuai Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Itu Jackson. Iya, kan udah tahu. Sekarang gini kak, sama seperti berarti kakak menjengkali kuasa Allah. Berarti kakak menjengkali kuasa Allah. Kami tahu, kau yang nggak tahu. Kebanyakan minum kecap ini si Jackson. Aduh, parah kali. Gak usah panas. Kalau orang panas kayak gitu. Aku pula dulunya. Sekarang kan gini. Kebanyakan minum kecap kau. Berarti- Gimana ya kau? Berarti kalian menjengkal kuasa Allah. Betul tidak? Karena kenapa aku bilang? Allah bisa jadi manusia, bisa jadi apa saja dengan kehendaknya. Betul? Kanan ke proklamasi. Nah, sekarang Jackson, saya ulang sedikit lagi. Yang dilahirkan Bunda Maria. Enggak sama kayak siapa gini. Biar dapat gini kak. Sama seperti ini. Nabi Muhammad umur berapa jadi nabi? Itu beda, itu nabi, bukan Tuhan. Sekarang umur berapa jadi nabi? Itu beda. Jadi apa beda dengan Musa? Iya. Kenapa Musa Oh, jadi nabi? Umur berapa jadi nabi? Gak bisa jawab. Nabi itu kok, bukan Kak. Tuhan, Bisa Nabi itu jawab. manusia. Aduh, kebanyakan minum kecap kau nih bang, parah kali kau. Umur berapa dia jadi nabi?
Umur berapa jadi nabi? Tetap di kiri ke proklamasi. Umur berapa jadi nabi? Jawablah dulu. Jadi nabi umur berapa saja itu masih wajar, Bang. Yang Umur kau berapa katakan jadi tadi, nabi? Bang. Sekarang Nggak, umur kita berapa ikutin jadi dulu, nabi? Pak. Kita ikutin dulu, dia mau mengarah kemana? 40 tahun. Iya, kenapa? Mau mengarah 40 kemana? tahun. Apakah Iya. waktu dia dilahirkan dia udah jadi nabi? Belum. Ya udah. Ya, yang memberikan dia, 100. yang Yang memberikan memberikan dia siapa? yang memberikan dia gelar nabi siapa? Enggak. Siapa memberikan dia gelar nabi coba? Iya, yang memberikan dia gelar nabi dan rasul siapa? Ya, Allah. Oke, Seperti Allah ya. di dalam Al-Quran kan Allah itu ya. kan? Ya Allah ya, dalilnya Nah. surah Al-Adzab 45, surah Al-Fat 29. Sekarang saya tanya, Iya. yang memberikan Yesus gelar Tuhan siapa? Allah. Hah? Dialah anakku yang suci. Iya, yang memberikan Yesus gelar Tuhan siapa? Ya Allah. Allah Oke, itu Allah sendiri itu yang Tuhan memberikan bukan? gelar. Allah itu Tuhan bukan? Allah itu Bapa. Bapak itu Tuhan bukan? Allah. Ya Allah itu Tuhan bukan? Bapa. Bapak itu Tuhan bukan? Allah. Allah itu Tuhan bukan? Ya bukan. Kan sama kayak gitu kan analognya. Oke, berarti sosok yang bukan Tuhan memberikan gelar kepada Tuhan. Berarti yang lebih hebat Allah. dari kamu adalah sosok yang bukan Tuhan. Iya, kok bukan Tuhan? Ya, iya. Allah kan Allah. Tadi saya tanya, Iya. Allah itu Tuhan bukan? Sekarang gini, Allah enggak? Allah itu Bapa. Tuhan. Allah itu Tuhan atau Allah bukan? itu Bapa. Bapak Ya, Allah itu Tuhan Bapa. bukan? Tuhan Allah. bukan? Oke, berarti Dia Yesus bukan. berbohong. Dalam Matius 11:25 Kenapa berbohong? Yesus bohong. Apa dibilangnya? Dalam Matius 11:25 dia mengatakan, Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Iya, dia mengajar. Oke, sekarang saya tanya, Itu dalam pengetahuan Iya, Anda, sekarang iya. Bapak itu Tuhan bukan? Bapa. Tuhan bukan? Bukan. Bukan, berarti Yesus bohong ya dalam 11:25. Bohong Yesus. Kok berbohong? Kan dia Dalam memberikan. Matius 11:25 dia mengatakan Allah itu dia bahwa Allah. Bapak itu, benar tidak? Dalam Matius 11:25 dia mengatakan Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Sementara kalau Iya. Bapak itu bukan Tuhan. Berarti Yesus yang bohong. Ya Bapak itu Allah. Ya, Bapak, berarti Yesus yang Bapak itu bohong. Allah. Bukan bohong. Siapa yang berbohong? Dalam Matius 11:25 Gini, Yesus mengatakan Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus Bapak itu Tuhan atau bukan? Allah. Bukan Tuhan. Allah, Bang. Ya udah bukan Tuhan, habis. Ya udah. Jadi makanya aku bilang sekarang Muhammad umur 40 tahun. Kamu yang bohong. Kalian yang pikirkan. Makanya aku Yesus bilang yang bohong. kalian itu hanya kok Tuhan Yesus berbohong. Makanya aku bilang Muhammad itu umur 40 tahun jadi nabi. Yesus Apakah waktu mengatakan- anak-anak dia jadi nabi? Tunggu dulu, Dinda. Makanya aku Dalam bilang Matius kalian 11:25, itu Yesus anolik mengatakan kalian Bapak itu Tuhan. hanya untuk menghujat orang lain, menghujat agama lain. Makanya dibilang, apakah ibaratnya umur 40 tahun? Nangis, panas. Minum dulu bang, minum kecap dulu bang, minum kecap bang, biar nggak panas bang. Ketika tadi kau Dicap katakan anggur merah. Yesus yang memberikan Yesus gelar Tuhan adalah Bapa, sementara dalam Matius 11 Bapa adalah Tuhan, berarti Tuhan memberikan gelar kepada Tuhan. Sudah berapa Tuhanmu? Pikir itu Jackson. Makanya saya angkat judul Tuhan Oten itu lucu. Diputar-putar kayak mana pun narasinya menghadirkan sebuah lelucon. Lebih lucu daripada stand up komedi. Ya kan, hasilnya tadi kan disampaikan sama Bang Hadi Selebes kan. Cucuku adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Makanya ibu nggak boleh macam-macam sama anaknya gitu loh. Karena apa? Anaknya Tuhan. Kurang ajar sama anak masuk neraka karena anaknya Tuhan. Sabar dulu bang. Sama dia, teman sekolahnya pun nggak boleh macam-macam sama dia. Tapi kembali juga. Tes dulu bang. Diam dulu itu bang. Ini lebih parah lagi. Bang Faruk, Lebih parah lagi. Bang Faruk, Anak nggak boleh durhaka kalau- sama ibu. Iya Bang Hadi? Lebih parah lagi kan surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi anak ini juga harus mengabdi sama ibu. Sedangkan ibu ini harus juga menyembah anak. Nah gimana itu? Berarti kalimat yang benar gini Bang Hadi ya, surga berada di bawah telapak kaki anak ya. Ya kalau mau garis lurus iya. Ya, jadi itu mungkin istilah surga di bawah telapak kaki ibu itu. Bukan itu yang ku ngerikan Bang Faruk. Yang ku ngerikan begini. Itu kalau bayi jadi Tuhan, dia mau pakai popok, pakai pempas,
habis pampasnya, dilaknat jadi toko-toko itu dimaki semua itu toko-toko. Berdosa semua masuk neraka. Nampak kali. Bukan nampak kali kalau itu ibaratnya tidak menghargai ibumu. Apakah ibaratnya dibilang kau menghina ibumu, orang tuamu? Itu kan hanya istilah. Telapak kaki di bawah adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Itu kan hanya istilah. Apakah ibarat kau memaki ibumu? Gini Bro Jason, izin dulu Bro Jason. Apakah Nabi Muhammad memaki Jason, ibunya? izin bentar. Masa Nabi kalau sama seperti itu, apakah Bro Nabi Jason, bentar doang. kenapa Nabi bersujud ke kaki ibunya? Bro Jason, surga di bawah Makanya gue bilang, nggak usah banyak, kita nggak usah banyak bacot. Makanya gue bilang, apakah Nabi dulu waktu kecil dia udah jadi Nabi? Lu yang ngomong terus kok. Gini Bro, menurut Anda, surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus? Yang mana yang benar? Silakan. Silakan banyak bacot lagi ngomong. Bingung dia, Bang. Cuma 2 pilihan nih. Surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus. Silakan lanjut. Lah, kau tahu nggak perumpamaan? Kau pernah sekolah nggak? Itu hanya perumpamaan, Bang. Apakah kau mau mati ibumu? Itu hanya perumpamaan. Iya. Itu aja pun kau nggak tahu. Perumpamaan mana yang paling benar? Nah, perumpamaan apa yang paling benar? Surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus? Yang mana yang benar? Dua-duanya benar, nggak ada yang benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya yang benar, nggak ada yang benar. Apa sih? Dua-duanya benar. Keduanya benar. Surga itu dia ada juga. Itu kan hanya perumpamaan. Lucu nih Karena Andi hanya dia yang pernah sekolah, kita nggak pernah sekolah, hanya dia yang pernah sekolah. Dia sama teman dia. Itu perumpamaan. Makanya aku bilang itu kan perumpamaan. Kebanyakan minum kecap kau. Gak usah panas kau Dio. Gak usah panas kau Dio. Kau aja nggak paham. Makanya dibilang surga itu di telapak kaki ibu atau di telapak kaki Muhammad? Dia yang blow on, dia pula yang ketawa. Telapak kaki ibu Bro. Sama kan perumpamaan pertanyaannya. Kubalikan lagi pertanyaannya. Berarti nggak dibawa kaki Muhammad. Iya, Jadi namanya kenapa laki. mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Sekarang kamu surga di telapak kaki ibu atau Ya di bawah telapak kaki Yesus? Gak usah banyak kali bacot muda aku bilang. Kenapa dia apa aja? Kenapa? Jangan disikat tuh, nggak ada mainan. Waduh, nggak ada mainan, naikin lagi ya. Cair. Iya, kenapa turun ya? Lagi lucu-lucunya itu. Justru Nabi Muhammad Ntar dulu ya. Justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat derajat perempuan, ya, mengangkat hak asasi perempuan. Jadi makanya kalau kau ingin masuk surga, kau harus mengabdi terhadap ibumu yang melahirkan kamu. Itu ajaran Nabi Muhammad loh. Ya Allah, Dari alhamdulillah. perempuan-perempuan itu menjadi budak, jadi angkat derajatnya, disetarakan begitu. Itu. Tapi kalau Kristen yang mana ya? Di bawah telapak kaki ibu apa di bawah telapak kaki Yesus? Katanya dia dua-duanya benar tapi salah juga, kan gitu tadi jawabannya. Iya Bang, katanya. Lanjut. Dua-dua salah juga. Ya, saya sapa dulu. Mana tuh? Lagi dong, Son. Aku butuh perlindunganmu, Son. Aku butuh perlindunganmu. Silakan Son naik. Ekbar. Turunlah. Ini mantannya si itu Faruk. Ayo Son, naik lagi Son. Mana dia? Naik lagi Nggak Son. ada. Udah kejambak, Bang Andi. Naik lagi Son, jangan merajuk lah Son. Iya, nggak bisa membantah argumen dia, kalian turunkan. Enggak diturunkan, ya pergi sendiri. Argumen apa argumennya, ya ampun, mesra sama lah kan, kalian nikah aja lah kalian berdua sama Jackson itu. Justru ini kami minta dia naik lagi kok gitu. Masih sakit hati dia sama Bang Faruk nih. Masih sakit hati sama Bang Faruk. Oke, kembali ke Mesra. Yang menciptakan Adam siapa, Mesra? Ya intro, diberkatilah kau Bang Pras. Mesra, yang menciptakan Adam siapa? Bisa tanya kayak gitu sama aku. Yang penting kalian tuh hanya nomor doang. Ya kalau begitu berapa harga beras liter di sana? Pergilah sana tanya ke kedai. Terus apa yang kau tahu itu kau? Kalau perempuan kok nggak ada yang tahu sama sekali. Harga beras nggak tahu, harga cabai nggak tahu, Tuhan nggak tahu. Kalian ini nggak bisa. Orang kalian turunkan. Ya udah ke pasar sana, cek harga. Lihat aja. Sadar. Itu parol. Tobat. Oke ya. Tuhan memberkati. Shalom. Ih, longor.
Eh?